Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul dengan NIM 22152440009. Halo semuanya, aku Ardita Citra Firmansa dengan NIM 221052440007. Kami dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini kami berdua akan berbagi opini mengenai belajar keras sekalipun dari hal yang tidak disukai. Oke, untuk lebih lanjut bisa disimak baik-baik video kami. Dadah! Nah, menurut opini kamu, kamu setuju atau enggak terkait belajar keras sekalipun hal tidak disukai? Kalau menurut opiniku, aku setuju. Karena dalam menghadapi hal-hal yang tidak disukai dalam proses belajar, ini dapat membantu kita untuk mengembangkan keterampilan dan adaptasi yang kuat. Ini juga mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di dunia nyata, di mana seringkali kita dihadapkan pada tugas atau situasi yang tidak selalu sesuai dengan preferensi dan minat kita. Nah, memang kalau kita belajar keras dari hal yang tidak disukai itu ada manfaatnya ya, Dit? Tentu ada dong. Belajar keras dari hal yang tidak disukai ini dapat membantu kita untuk mengasah keterampilan seperti problem solving, analitis, dan kritis. Kita juga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang berdampak positif pada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak disukai, seperti mata pelajaran yang sulit atau tugas yang menantang, belajar keras menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, belajar keras dari hal yang tidak disukai dapat membuka peluang untuk pertumbuhan pribadi yang signifikan. Nah, sekarang aku mau minta pendapat kamu nih, Fir, mengenai belajar keras sekalipun dari hal yang tidak disukai. Kalau menurut opini kamu kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih nggak setuju ya, Dit. Soalnya memaksakan diri untuk belajar keras dari hal yang tidak disukai dapat membuat stres dan kelelahan yang berlebihan. Nah, hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental dan fisik dari seorang anak. Bisa diberi contoh lain nggak, Fir? Yang dimaksud dampak buruk pada kesehatan mental dan fisik anak itu seperti apa? Salah satu contohnya kayak bisa merusak kualitas tidur anak, menghambat rasa percaya diri seorang anak, dan kurangnya bersosialisasi antar anak. Nah, dari memaksakan diri untuk belajar hal yang tidak disukai, itu juga dapat berdampak negatif pada motivasi dan minat dalam belajar. Ketika kita terus-menerus memaksakan diri untuk belajar dari hal yang tidak disukai, itu dapat menjadi kejenuhan, kelelahan, dan bahkan kehilangan semangat di dalam belajar. Nah, menurut pendapat aku sendiri, kita itu seharusnya lebih pada menemukan minat dan motivasi dalam belajar. Ketika kita belajar dari hal-hal yang memang kita sukai, itu kita cenderung dapat memiliki motivasi yang tinggi, dan ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memungkinkan kita untuk mengembangkan kemampuan yang lebih baik. Nah, selain itu, terlalu fokus belajar hal yang tidak disukai itu dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal yang sebenarnya lebih penting dan lebih disukai, sehingga waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat justru terbuang untuk belajar hal yang tidak disukai. Nah, namun menurut aku tidak berarti seorang tidak perlu belajar hal yang tidak disukai sama sekali. Jadi terkadang hal-hal yang tidak disukai itu justru sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang tetap belajar hal yang tidak disukai, namun dengan cara yang lebih bijak dan seimbang. Nah, tadi kan kita berdua udah membahas mengenai belajar keras meskipun dari hal tidak disukai. Sekarang kita akan mengaitkan dengan strategi pembelajaran. Nah, menurut pendapat kita berdua, strategi pembelajaran yang cocok dari topik yang dibahas tadi adalah problem based learning. Menurut sumber yang kami baca, problem based learning merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah, yang dimana siswa berperan aktif pada pemecahan masalah tersebut. Problem based learning melibatkan siswa dalam pemecahan masalah nyata yang mirip dengan kehidupan sehari-hari. Kaitannya dengan topik yang dibahas, problem based learning dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang diperlukan
untuk mengatasi hambatan belajar yang sulit atau yang tidak disukai. Nah, selanjutnya problem based learning ini mengandalkan motivasi internal siswa untuk belajar. Dengan memberikan tantangan, siswa akan merasa termotivasi untuk mengatasi hambatan dan mengembangkan kemampuan mereka dalam menghadapi hal yang tidak disukai. Lalu, problem based learning ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan yang baik. Siswa akan diajak untuk mempertanyakan alasan dibalik ketidaksukaan mereka, menganalisis kendala yang dihadapi, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, tentunya dapat membantu meningkatkan motivasi dari hasil belajar meskipun dari hal yang tidak disukai. Kami berharap video ini memberikan contoh nyata dari individu atau pengalaman pribadi yang berhasil mengatasi ketidaksukaan mereka dan mencapai hasil positif melalui sikap belajar keras. Semoga video ini memberikan dorongan yang kuat kepada penonton untuk melihat bahwa usaha ekstra dalam menghadapi hal yang tidak disukai dapat memberikan hasil yang luar biasa. Oke, sekian dari video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!